Silahkan Anda cek. Dari sekian teman-teman kita yang ada di Wellington ini, orang Indonesia, bahkan tadi saya juga sempat diskusi dengan Pak Firdaus, Masya Allah, ya komunitas Indonesia itu cukup banyak, apalagi di Auckland, kemudian di Wellington, dari sekian banyak Muslim yang ada di sini, ternyata yang disentuh oleh Allah, yang diberikan petunjuk itu Anda, kawan-kawan. Kita yang ada di sini. Belum tentu semua orang bisa bergerak kalau bukan Allah jalankan kita ke sini, mustahil kita bisa berada di sini. Mustahil. Ya. Karena itu perhatikan, ada orang dewasa, ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak. Hari ini, kalau sudah Allah tempatkan kita di sini, hadir di sini, belum juga kita tergerak untuk berubah menjadi lebih baik menurut Allah, Anda mesti ditempatkan kemana lagi? Di poin paling penting. Karena Anda harus ingat betul, nanti ada hadis yang lain yang sangat panjang. Ada orang-orang yang telah meninggal dunia dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Masya Allah memohon kepada Allah kesempatan untuk bisa kembali melakukan kebaikan. Fa asaddaqa min as-salihin. Di antaranya pahala paling besar menjadi orang baik itu peluangnya ada di manusia. Dan mereka mohon untuk diberikan kesempatan untuk hadir di dalam. Ada orang yang tidak memiliki kesempatan mohon kepada Allah, kita diberikan kesempatan sebelum bergerak ke berbuat lebih baik. Maka apalagi yang kita butuhkan untuk bisa jadi lebih baik dalam Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, pertama, saya ingin mengajak pada kita semua untuk mengikhlaskan niat kita dan kita bermohon mudah-mudahan ini adalah langkah pertama insyaallah untuk menjadikan semua yang ada di sini baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan tidak cukup dengan amin, tapi harus terus kita teruskan dulu dengan poin yang ini. Baik, jadi pertama kita coba dulu turunkan tentang topik bahasan kita. Saya coba tuliskan dulu ya, dalil-dalilnya dalam Al-Qur'an. Kemudian setelah itu kita coba turunkan bahasannya, lalu coba kita diskusikan. Nanti ini saya barangkali tidak tahu kapan lagi bisa ke sini. Jadi kalau nanti Anda punya pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa diskusikan, baik terkait dengan topik ataupun tidak, nanti boleh kita diskusikan di sesi tanya jawab insyaallah. Ya. Saya spesifikasikan dulu sesuai dengan tema kita hari ini. Mengingat Masya Allah, kampung akhirat. Pelan-pelan. Supaya bahasan kita fokus, kita akan turunkan beberapa bagian dari sini. Ya, kita beri pertanyaan dulu. Ya, mengapa mesti akhirat? Awas hati-hati ya, yang kita bahas itu cukup penting. Saking pentingnya, ini spidol pun mau habis gitu ya. Tuh. Dua, kita turunkan. Mengingat kampung akhirat. Kalau kita diminta mengingat, berarti lawannya ada yang lupa, gitu kan? Ada yang lupa, kalau tidak ada yang lupa, kenapa harus diingatkan? Ya, itu poinnya. Jadi kita lihat. Ada konsekuensi orang yang lupa akhirat, apa yang akan terjadi. Dan yang terakhir, kita turunkan. Bagaimana caranya kemudian kita memahami dan mengaplikasikan bekal menuju akhirat. Ya, saya turunkan dulu beberapa pembahasannya dari Al-Quran. Nanti setelah kita uraikan dalilnya, baru coba kita runtutkan. Nanti di akhir, coba kita evaluasi kira-kira kita ada di fase yang mana. Dan sekiranya, mohon maaf, sekiranya waktu kita selesai untuk hidup dan meninggal kita hari ini, ada di fase mana kita untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada manusia yang abadi nanti. Ya, nanti kita akan lihat. Satu. Terlihat ini? Kalau saya tulis pakai tinta hijau? Insyaallah ya. Oh, tidak baik ya, karena belum saya tulis ya. Saya tulis dulu ya. Quran surah ke-59 Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Puisi pagi bahasa agak ke tengah. Yang kedua, kita turunkan Quran surah ke-70 ayat 34. Kemudian ketiga, kita ambil Quran surah ketiga ayat 195. Kemudian keempat, kita ambil Quran surah ke-32 ayat 11, puisi paling kanan sebelah bawah. Kemudian kelima, kita ambil dulu Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Ada juga yang tidak punya bekal Quran ambil surah ke-8 dulu ayat 50. Konsekuensinya Quran surah ke-40 ayat 46 sampai 47. Kurang nyata nampaknya, kita turunkan dulu. Selanjutnya ambil
cara untuk memaksimalkan ini. Masuk ke sini. Quran surah kedua ayat 2 sampai 5. Turunannya Quran surah ke-17 ayat 78, posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian bisa diambil juga Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134, posisi paling kanan sebelah atas. Hadisnya kita ambil hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi ini nama aslinya Muhammad, berasal dari Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Nomor hadis 414 dari Ummu Habibah. Kemudian kita ambil hadis riwayat Muslim, nomor hadis 5611 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita berhenti sampai di sini dulu. Kalau ingin sampai ke akhiratnya, ke surganya, boleh nanti Quran surah ke-52 ayat 21. Kalau mau sekarang disiapkan surganya, ada pilihan pertama, Quran surah ke-4 ayat 69. Kemudian amalannya di Quran surah ketiga ayat ke-31. Rinciannya di Quran surah ke-59 ayat ke-7. Detailnya di Quran surah ke-33 ayat 21. Ini baru surga yang pertama. Ya, ini dulu aja ya. Ini materi kita. Baik. Kalau nggak bisa sampai sini, surga yang kedua, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Kalau enggak, Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134, atau surga kelas biasa di Quran surah kedua ayat 25. Ya, posisi paling kanan sebelah atas. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai bahasan kita pelan-pelan. Yang sudah saya terangkan, nanti saya hapus ya. Baik. Mengapa penting kita mengingat kampung akhirat? Ya. Walaupun sebetulnya saya kurang senang dengan istilah kampung ya. Karena kampung itu umumnya digambarkan dengan sesuatu yang agak terbelakang, kurang lengkap fasilitasnya, padahal surga lebih modern dan lebih indah dibandingkan dengan kosmopolitan sekalipun. Ya. Nanti kita lihat dulu poinnya. Mengapa penting kita mengingat akhirat? Satu, kita mulai dengan surah yang belum saya tuliskan, surah 51 ayat 56, posisi paling kanan sebelah atas. Lihat kalimatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu, fokus, kata Allah, kecuali tujuan hidupnya, fokus, tujuan hidupnya yaitu untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan betul di sini poinnya. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan setiap manusia itu. Ingat kalimatnya. Nanti kalau Anda baca Quran, Anda bisa lebih paham dengan baik. Di sini Allah sebutkan nama kita dengan kata ins. Padahal manusia disebutkan dengan 5 nama di Quran. Kadang disebut basyar, 35 kali disebutkan di Quran. Kadang disebut dengan ins, bersanding dengan jin, 18 kali disebutkan di Quran. Kadang disebut dengan insan, 67 kali disebutkan di Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Kadang disebutkan dengan nas, 241 kali disebutkan di Quran. Qul a'udzu birabbin nas. Kadang disebut dengan bani Adam, dzurriyyah Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Nah, sekarang nanti di ayat ini ketika menyebutkan tujuan hidup kita, fokus, Allah menyebut nama kita dengan ins. Ins, nama yang menunjuk pada manusia dalam bentuk tunggalnya secara personal. Seakan-akan Allah yang sampaikan begini, hei, kalian semua bernama manusia, setiap kalian, bukan 1, 2 atau sekulan saja, tapi setiap kita, ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya itu untuk mencari bekal pulang ke akhirat. Lihat poinnya, mencari bekal pulang ke akhirat, ibadah. Ibadah, bekal untuk pulang. Hati-hati. Di statement Allah ini seakan-akan memberikan kesan kepada kita bahwa satu, kehidupan yang kita jalani di dunia ini sifatnya tidak abadi. Sifatnya hanya sementara. Tidak ada makhluk yang akan tinggal di dunia ini untuk selamanya kecuali di
yang di New Zealand, di Wellington, di Auckland, pasti akan seperti itu. Allah kali tinggi sebentar, bahkan mohonnya di seluruh dunia. Kalau tahu Allah awal pertemuan kita. Baik, malaikat ditanya dikatakan alam. Allah Rasulu alam. Antum malaikat bukan, sahabat bukan, semua tahu ya. Masya Allah. Baik, kita ambil kesepakatan dulu ya. Baik, apa artinya dunia? Allah. Oke, dunia. Dunia berasal dari kata dana, yadnu. Dana, yadnu. Artinya sesuatu yang singkat, dekat, cepat. Kenapa dunia disebut dengan dunia? Karena semua kehidupan yang dijalani seakan-akan berlalu dengan cepat. Kayaknya baru kemarin ketemu ya, kok sekarang udah jumpa lagi. Kayaknya baru kemarin kamu nikah, sekarang udah punya anak 3. Kayaknya baru kemarin lo ketemu di Auckland, sekarang ketemu lagi di Wellington. Cepat. Cepat. Di Allah ingin sampaikan, kita diberikan kesempatan yang sifatnya tidak lama, hanya sebentar, dan semua itu tujuannya untuk pulang kembali ke akhirat. Ya, ini poinnya. Jelas? Apa bekal yang harus dibawa? Hati-hati. Apa bekal yang harus dibawa? Pesan Al-Quran, tidak ada bekal yang bisa dibawa untuk pulang ke akhirat kecuali yang ini, ibadah. Awas, hati-hati ya. Ada orang yang seringkali keliru memahami tentang ibadah. Dikira ibadah itu hanya terbatas pada aspek ritual saja. Sholat ibadah, kemudian baca Quran ibadah, itu kan? Baca Quran bukan, makan bukan, kerja bukan. Itu keliru teman. Yang dimaksud ibadah, semua aktivitas yang kita jalani. Dari mulai bangun tidur, sampai dengan tidur lagi, sepanjang diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya beri contoh misal. Ini ada minuman. Ya. Normal, tiap hari kita minum. Sepanjang Anda minum, kemudian ditujukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka otomatis menjadi ibadah. Tapi ketika yang Anda minum ini tidak Anda niatkan, tujukan karena Allah, maka hilang nilai ibadahnya. Hanya dunia saja. Karena itu silahkan dicek. Untuk menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah, maka Islam menjadikan seluruh aktivitas kita selalu bersanding dengan doa. Silahkan cek. Anda nggak akan temukan di agama manapun kecuali di Islam. Bangun tidur, ada doanya. Pakai pakaian, ada doanya. Makan, ada doanya. Minum, ada doanya. Ya, bahkan urusan ke toilet pun ada doanya. Langkahnya bahkan diatur gitu ya. Silakan teman-teman cek. Masuk masjid dengan masuk toilet itu beda. Doanya pun lain. Ya. Bismillah. Menghentikan kresek-kresek ada doanya gitu. Baik, teman-teman, fokus ya. Masuk masjid kaki yang mana? Kanan. Keluar toilet kaki mana? Kanan. Baik ya, masuk toilet kaki kiri, keluar masjid kaki? Beda kan? Doanya juga lain. Makan ada doanya, minum ada doanya. Bahkan kata Nabi, mohon maaf, bila pun kita lupa dengan doanya, kita bisa cukupkan dengan kalimat Allah di situ. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang kita lakukan yang baik-baik, kemudian tidak menyebut nama Allah di dalamnya, bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Minum bismillah, makan bismillah, berpakaian bismillah, maka mohon maaf, satu, terputus nilai ibadahnya. Bekal kita hilang satu nih. Jadi kalau Anda bangun aja, bangun tidur, kemudian Anda tidak bacakan doanya misalnya. Minum tidak bacakan nama Allah, itu seketika, mohon maaf, Anda kehilangan waktu yang tidak bisa diulang untuk mendapatkan ini. Nilai ibadah. Jadi kalau cuma sekedar minum, jangankan Anda. Teman Anda pun yang non-muslim bisa minum. Kalau cuma sekedar makan, jangankan Anda. Yang lain juga bisa makan. Kalau cuma sekedar kerja, yang lain juga bisa kerja. Tapi poinnya, setiap Anda ngambil minuman, kemudian Anda minum menyebut nama Allah, maka dituliskan bekal untuk pulangnya. 10 poin. Paling minimal. Ketika Anda berangkat kerja, Anda ucapkan bismillah, setiap langkahnya dihitung. Ada poinnya. Jadi ibadah. Nah, ketika Anda, mohon maaf, meninggalkan dunia yang sebentar ini, kembali ke kampung akhirat, maka semua perangkat ini yang Anda gunakan untuk mencari ibadah, itu tidak pernah akan ikut. Saya ulang ya, tidak pernah akan ikut bahkan sampai ke alam kubur pun. Silahkan kalau tidak percaya. Anda kerja tuh luar biasa ya, berangkat gelap, pulang gelap,
kerjain, kadang nyampe rumah juga kerjaan kantor masih dibawa juga. Demi Allah saya katakan, ketika Anda menghasilkan, even itu cuma handphone, spidol, rumah yang cukup luas, mobil yang cukup banyak, demi Allah saya katakan, kalau sudah waktunya tiba untuk pulang, semua itu tidak akan pernah dibawa. Saya belum pernah dapatkan ada orang muslim mau meninggal dunia misalnya kirim wasiat, waduh, Pak, ini handphone pertama mama ini, ya, dengan gaji yang sangat halal. Kalau meninggal dunia tolong nanti kuburkan bersama handphonenya. Kalau papa kangen miss call aja misalnya. Mustahil. Jadi ketika Anda meninggal selesai semua. Bahkan teman-teman yang cari uang ya, silakan Anda cek. Kain kafan kita hanya di Islam yang kain kafannya nggak ada kantongnya. Silakan Anda cek. Nggak akan ditemukan. Ya. Ini apa fungsinya kita mencari banyak-banyak, kemudian kita senang saat hidup di dunia? Ini poin utamanya. Jangan-jangan selama ini Anda dititipkan mobil oleh Allah, tapi belum pernah jadi ibadah mobilnya. Ya, gunakan pergi sana, pergi sini, Masya Allah. Ya, ada orang yang tidak punya kendaraan, even itu cuma sepeda. Sepeda nggak punya, motor nggak punya, mobil nggak ada. Ini jarak masjidnya, ini rumahnya, tapi bisa menggunakan kakinya hanya untuk berjalan ke sini untuk ibadah. Ada orang Allah titipkan sepeda, motor, mobil, Masya Allah. Dan rumahnya dekat dengan masjid, ini rumahnya, ini masjid, speaker masjid bahkan ke rumahnya begini. Masih belum bisa sampai untuk ke masjid. Anda butuh apa lagi? Nah sekarang yang ingin saya sampaikan, coba teman-teman cek sampai dengan hari ini, jika sudah tiba saatnya kemudian untuk pulang, kembali kepada Allah, berapa ransom savings yang kita miliki untuk bekal pulang kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ini semua nggak akan ikut. Termasuk airnya. Anda minum sekarang, keluar jadi kotoran, yang ke bawah untuk pulang itu cuma kalimat-kalimat Allah yang bersandar di dalamnya. Jelas di sini? Baik. Fokus sebentar, fokus. Kenapa penting ini saya sampaikan? Karena Allah pernah menegaskan dalam Al-Qur'an, ada yang lupa dengan itu semua. Ada yang lupa. Quran surah 59 ayat 19. Bagusnya dari ayat 18 sampai 19 ya. Posisi paling kiri, di atas agak sedikit ke tengah. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Mohon maaf ya, kalau ada ayat dibuka dengan kalimat iman, pertama, ayat itu Allah hanya akan tunjukkan bagi yang yakin. Jika ada di antara kita tidak yakin dengan ayat ini, berarti ayat ini bukan untuk Anda. Saya ulang. Kalau ada ayat Quran dibuka dengan kalimat iman, berarti ayat ini hanya ditujukan bagi orang yang yakin karena Allah, yang iman. Jadi kalau ayat ini, mohon maaf, Anda tidak yakin dengan kandungan ayatnya, maka ayat ini tidak berlaku untuk Anda. Ini kalimatnya. Ittaqullah, tingkatkan takwa Anda kepada Allah, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri, setiap manusia itu harus punya persiapan untuk bekal pulang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, sekali lagi, tingkatkan takwamu kepada Allah, lihat bekalnya. Dia harus punya bekal pulang disebut dengan takwa. Setiap orang, karena dia akan bisa bagi nanti. Pas kalau sudah datang nanti menghadap Allah, sudah selesai. Kalla la wazar. Sudah tidak ada tawaran-tawaran lagi. Maka ibu akan lupa dengan suaminya, lupa dengan anaknya. Anak tidak akan ingat dengan orang tuanya. Semua masing-masing melihat pada dirinya. Dan tidak akan pernah bisa dibagi. Poin yang paling menarik, lihat ayatnya, lihat ujungnya. Masuk ke ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Tapi jangan sampai kalian menjadi dari bagian dari sekelompok orang yang lupa bahwa dia akan pulang. Dia lupa dengan keadaan dirinya. Jadi ada orang-orang yang kata Quran, saat diberikan kesempatan tinggal di dunia mencari bekal, dia lupa bahwa dia akan pulang. Awas, hati-hati. Hati-hati. Wa ulaika humul fasiqun, mereka itulah yang banyak melanggar ketentuan-ketentuan Allah, banyak menyimpang dalam aktivitasnya, sehingga dengan penyimpangan, menyimpang itu maksudnya lupa nih. Harusnya saya siapkan ini, tiba-tiba saya sibuk dengan urusan yang lain. Maaf, untuk ibadah itu bukan berarti Anda nggak boleh kerja, nggak boleh makan, nggak boleh jalan-jalan. Toh Nabi juga jalan-jalan, Nabi nonton dengan istrinya, Nabi olahraga, Nabi senang juga. Ya, Masya Allah, banyak aktivitas yang bisa kita jalani. Tapi kata Allah, ada orang-orang yang lupa bahwa satu saat dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah kemudian, mohon izin, kita mengambil tema besar yang Anda sampaikan kepada saya. Ya, bagaimana caranya mengingat kembali bahwa kita akan pulang? Seperti apa gambaran saat kita akan pulang? Dan boleh jadi, mohon maaf, materi kita hari ini kembali bisa mengingatkan kita bahwa ada bekal yang harus kita persiapkan tanpa harus meninggalkan aspek dunia kita insya Allah.
Baik. Bismillah. Yang sudah saya bahas saya hapus ya. Boleh saya hapus? Alhamdulillah, baik ya. Antum tenang aja ya. Ini pertama kali saya ke Wellington, saya datang, kemudian saya terangkan, saya tulis, saya hapus sendiri, nggak ada masalah ya. Antum tinggal fokus aja lah. Bismillah. Baik teman-teman. Sebentar. Satu, hidup itu mesti jadi ibadah. Dua, ibadah ini bekal untuk pulang ke akhirat. Hati-hati. Nanti kita terangkan apa itu akhirat. Tiga, bekal ini mengerucut kata Quran pada takwa. Dan yang keempat, maaf, ada orang yang lupa bahwa dia akan pulang. Dan mesti diingatkan. Awas, hati-hati ya. Allah sudah katakan, jangan sampai Anda lupa menjadi bagian dengan orang yang lalai. Kalau sekarang Anda diingatkan, Anda masih lupa juga, berarti ada yang keliru dalam diri kita. Awas, hati-hati, karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, ini poin pentingnya. Saya akan mulai dulu dari Quran, surah ke-7, ayat 34. Fokus. Walikulli ummatin ajal. Dan setiap golongan manusia itu bukan satu dua orang, tapi semuanya, umat itu semuanya. Dan setiap manusia itu seluruhnya ajal, memiliki batas waktu untuk hidup. Fokus ya, fokus ya. Ini sering banyak orang keliru dalam menerapkan istilah, termasuk dalam bahasa Indonesia. Ajal. Ajal itu apa dalam bahasa Indonesia? Apa artinya ajal? Kalau tidak tahu, katakan apa? Masya Allah. Apa itu ajal? Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik. Pelan-pelan. Lihat sini, lihat sini. Ajal itu secara singkat adalah batas usia yang diberikan. Usia. Dalam bahasa Indonesia kita sering menyebut usia dengan apa? Umur. Tuh kan? Padahal umur itu dari bahasa Arab. Dari al-umr. Lihat sini, fokus. Apa bedanya ajal dengan umur? Kalau ajal, itu batas usianya. Saya ulang, alhamdulillah. Itu batas usianya. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau sudah tiba batasnya, maka kita tidak akan bisa minta untuk dimajukan atau minta untuk diakhirkan kehidupan kita. Si fulan usianya 63 tahun. Si fulan cuma 6 tahun, si fulan cuma 3 tahun. Kalau sudah sampai ke batas ajal ini, maka tibalah waktu untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, mohon maaf, untuk sampai ke ajal ini yang dirahasiakan oleh Allah supaya kita semangat menjalani hidup. Bayangkan kalau diberitahu misalnya, maaf, Mas Wira akan meninggal pada tanggal 23 April, kan? Tahun 2017. Jam 16 waktu Auckland misalnya kan, Masya Allah. Atau waktu Wellington, jam 16 waktu Wellington. Kira-kira masih mau hadir nggak di tempat ini? Mustahil itu. Pasti akan pergi ke Masjid Al-Amin, cuman zikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak ada semangat kan? Tapi dirahasiakan waktunya sampai tiba waktunya, lihat. Apa poinnya? Satu, supaya semangat menjalani aktivitas kehidupan. Sekarang bagaimana caranya menjalani kehidupan ini? Nah, cara kita mengisi usia sampai menghadap ajal, itu yang disebut dengan umur. Jadi asalnya umur itu bukan usia Pak, Bu ya. Dalam bahasa Arab, umur itu asalnya segala yang melahirkan manfaat kebaikan. Saya ulang, segala yang melahirkan manfaat kebaikan, itu yang disebut dengan umur. Dari kata ini muncul kata makmur, Dewan Kemakmuran Masjid. Quran surah ke-9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallah. Amira ya'mur, amara ya'muru. Memakmurkan masjid. Makmur itu bukan rame. Kalau cuma rame, di depan juga rame itu. Di alun-alun rame, kan? Di taman rame. Makmur itu segala yang bermanfaat. Jadi kalau Anda nanti jadi DKM masjid, yang merawat masjid, maka hadirkan segala yang bermanfaat di dalamnya. Sebaliknya usia kita, cara mengisinya disebut dengan umur, seakan-akan Allah ingin sampaikan, maaf, kalau ada orang masih diberikan kesempatan hidup, maka jadikanlah semua aktivitasnya memberikan manfaat bagi dirinya. Termasuk orang lain.
mohon izin ya. Oh, ini barangkali penting untuk melihat diri kita lagi. Cobalah tanyakan pada diri kita sampai usia sekarang. Kalau ada yang bertanya berapa umurnya, itu maksudnya bukan usia sebetulnya. Dari usia yang telah Allah titipkan sampai hari ini, berapa banyak yang sudah kita buat manfaat dalam kehidupan. Jangan-jangan hari ini kita masih bisa bicara tapi bicaranya nggak bermanfaat. Jangan-jangan kita masih bisa melihat tapi melihatnya tidak ada manfaatnya sampai ke ujung kaki. Saya mau tanya pada yang di Wellington dulu di sini. Ya, kita dikasih mata oleh Allah nih. Apa fungsi mata? Tuh, sudah salah kan? Fungsi mata bukan melihat. Bagi manusia bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing juga melihat. Burung juga melihat. Kiwi juga melihat. Masya Allah, mohon maaf. Sedangkan mata kita, bedanya dengan mata kambing, mata elang yang lebih tajam dibanding kita, itu mata kita akan dihisab, mata hewan tidak. Quran surah 17 ayat 36, posisi paling kanan di pertengahan. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran kita, penglihatan kita, dan apa yang kita fikirkan, itu pasti akan dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika mengatakan fungsi mata, kata Quran bukan melihat, Pak, Bu. Sekali lagi, apa fungsi mata? Biasa itu ya, pertanyaan pertama kencang, jawaban salah, kan? Pertanyaan kedua pelan, jawaban salah. Pertanyaan ketiga nggak ada yang jawab lagi. Baik teman-teman, fungsi mata itu bukan melihat, tapi Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Ternyata bukan melihat tapi melihat yang baik-baik. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik saja, yang bermanfaat. Yang tidak baik menurut Allah nggak boleh dilihat. Lihat kalimatnya. Sekarang berapa umur Anda? Ketika ditanya umur, bukan yang diinginkan bukan 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, bukan. Dari 20 tahun itu berapa yang sudah digunakan oleh mata ini untuk melihat yang baik-baik? Jangan-jangan ada orang yang oleh Allah diberikan karunia tidak bisa melihat, saking inginnya orang ini tidak banyak melihat yang tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sering kisahkan tentang Mu'adz tuh, orang Mesir, masih anaknya belia 45 tahun. Saya pernah di Kairo tahun 2006. Ini anak dari Asyut, Pak, Bu. Mohon maaf, matanya nggak bisa lihat, buta. Tapi dia masih mau menghafal Quran. Dia minta sama ayahnya, ya tolong antarkan saya kepada syekh untuk menghafal Quran. Menempuh jarak 20 km, menggunakan sepeda motor yang sangat sederhana, dashboardnya dimodifikasi supaya bisa saling menghafal Quran di jalan. Jadi anaknya mengucapkan Quran, bapaknya ngantar begini mengulang, melihat, mengulang, melihat, mengulang. Qadarullah secara singkat, anaknya yang buta hafal Quran, bapaknya yang mengantar belum bisa hafal. Tapi yang menarik, ketika kisahnya viral, bacaannya bagus, menyebar di media sosial, sampai datang reporter dari Kuwait. Menanyakan kepada ananda itu, apa sih motivasinya menghafal Quran? Dan kalau diperkenankan oleh Allah untuk menjawab doa, mau minta apa sekarang? Anda tahu apa yang dikatakan anak ini? Kata Mu'adz, wallahi demi Allah, kalau diperkenankan saya berdoa dan Allah akan menjawabnya, satu, saya akan minta kepada Allah supaya tetap membutakan mata saya. Karena dengan buta ini mata saya, karena dengan butanya mata saya bisa menghafal Quran. Saya takut ketika melihat kembali, mohon maaf, saya bisa melihat sesuatu yang dilarang sehingga menghilangkan Quran yang telah saya hafalkan. Anda bisa kebayang nggak? Anak usia 4 tahun, matanya buta, mau menghafal Quran dan tidak ingin diberikan lagi penglihatan karena takut melihat hal yang dilarang. Anda diberikan 40 tahun, matanya sehat, fisiknya kuat, Masya Allah, jangankan untuk menghafal, barangkali untuk baca pun masih belum punya waktu. Anda butuh berapa tahun lagi? So, mari kita lihat kan, suatu saat kita akan pulang. Yang kedua kata Musa, ini yang paling indah. Kata Musa, kenapa saya mau menghafal Quran? Karena suatu saat saya akan kembali kepada Rabb saya. Di hari kiamat, saat ayah saya tidak akan menemani lagi. Ibu saya tidak ada di samping saya. Saudara saya tidak akan menemani. Dan tangan saya bergetar, kaki saya bergetar. Saya akan katakan kepada Allah, ya Rabb. Saya akan katakan kepada Allah, Rabb saya, ya Rabb. Saya telah berusaha menghafal Quran dalam keadaan mata saya buta. Kalau dengan semua ini saya masih kurang bekalnya untuk masuk ke dalam surga dan layak untuk dihukum, tolong kurangi hukuman saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Tolong kurangi hukuman saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Anak 4 tahun, mata buta, belum ada hisab, belum ada taklif, berusaha menghafal Quran untuk bekal menuju pada Rabbnya. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, dengan fasilitas segalanya ada, Masya Allah, apa yang telah kita siapkan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poinnya.
Dan suatu saat kita akan pulang. Ya, kita akan pulang. Saya sering kali makan, Masya Allah ya, ada beberapa kondisi-kondisi yang saya pernah lihat seorang syekh itu mengajar, tiba-tiba begitu nerangkan, enak, nyaman, ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal. Saya pernah ke Qatar, itu yang paling menarik Bu, ada seorang perempuan, solehah orangnya, luar biasa, hidupnya juga nyaman, tenang, ya, dan dicukupkan oleh Allah. Sekali tiba masa pernikahannya, kisah nyata, tiba masa pernikahannya, kemudian biasanya dinikahkan sore, ya, atau menjelang maghrib atau ba'da maghrib, lalu ba'da isya diperkenalkan, atau menjelang isya diperkenalkan. Ini sudah dinikahkan, kemudian dia sudah dandan, rapi. Nah, menjelang isya ibunya datang. Kata ibundanya, "Hayya," kan? "Ayo kita kenalkan kepada orang-orang yang sudah datang, kepada tamu-tamu." Begitu dia mau keluar, azan berkumandang. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan berkumandang. Kata anaknya, "Ya amati hanal waqt." "Ma, waktu sudah tiba isya." Kata ibunya, "Akhirnya isya, akhirkan isya, kita sambut dulu tamu." Kata anaknya, "Panggilan Allah telah tiba. Izinkan Anda untuk sholat dulu, setelah itu baru keluar." Apa yang terjadi? Kata ibunya, kalau kamu sholat, itu nanti make up-nya akan muncul lagi. Kamu simpan dulu, kan isya bisa diakhirkan. Kata anaknya, "Ma, tolong, panggilan Allah telah tiba." Ibunya marah, mengatakan, "Kamu tidak taat pada mama," ditutup pintunya. Anaknya pergi, berwudu kembali. Mohon maaf karena wudu, make up-nya kemudian luntur kembali. Lalu dia datang ke tempat sholatnya, dia tunaikan sholat, Masya Allah Pak. Khusyuk, takbirnya, rukuknya, sujudnya. Yang paling indah saat sujud itu, saat sujud. Saking tenangnya sujud, tenang. Gak bangun lagi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah. Manusia menginginkan dia menjadi pengantin dunia, kata Allah kamu pulang, mau jadi pengantin akhirat. Manusia menginginkan dia dengan tampil make up dunia, kata Allah itu bukan make up akhirat. Lunturkan semua itu nanti dengan hari wudu. Demi Allah saya katakan kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan kembali. Ya. Ingin meninggal dalam keadaan sujud? Nanti ya, salat asar sebentar lagi. Sekarang belum ya. Ya kita pasti akan kembali gitu ya. Pasti akan kembali. Gak ada di antara kita yang tidak akan meninggal. Ya. Saya mau tanya, ada di antara kita yang tidak akan meninggal? Boleh angkat tangan? Yakin semua akan meninggal? Kapan? Mungkin hari ini? Kapan saja bisa terjadi. Ya. Anda naik ke mobil dikira Bismillah, Assalamualaikum, yang keluar Masya Allah, Assalamualaikum, pulang yuk, bisa terjadi. Ya. Awas kita nggak bisa pilih ya. Mungkin Anda duluan, saya belakangan, bisa? Oh iya, bisa, atau ditukar, saya belakangan, Anda duluan mungkin. Ya. Oke, sama aja. Baik, saya duluan, setelah Anda boleh. Oke teman-teman, jadi poinnya ada orang lupa bahwa dia akan pulang. Baik, nanti kita jawab kenapa dia lupa. Fokus pelan-pelan. Kenapa dia lupa? Ini wa ulaika humul fasiqun. Fokus. Karena dia seringkali fasik. Fasik itu maksudnya keluar dari ketentuan, dari rel. Ya, jadi kalau misalnya itu ada pintu tuh, Anda keluar lewat jendela, itu fasik namanya. Ya, melanggar ketentuan. Ya, keluar dari ketentuan. Harusnya minum baca bismillah dengan tangan kanan, dia pakai tangan kiri gitu kan. Tidak pernah menyebut nama Allah, itu keluar dari ketentuan. Diminta sholat, dia nggak mau sholat. Diminta baca Quran, dia nggak mau baca Quran. Diminta zakat, dia nggak mau zakat. Pekerjaannya disebut dengan fasak. Orangnya disebut dengan fasik. Maaf, maksud saya ingin sampaikan, kata Al-Quran, kebanyakan orang yang menyebabkan lupa bahwa dia akan pulang, seringkali melakukan perbuatan yang disebut dengan ini, fasak. Ya, sehingga menjadi fasik. Istilah di Quran itu sopan-sopan Pak ya, Bu, nggak ada yang tidak sopan. Ya, jadi kalau disebutkan misalnya seperti ini, jangan marah dulu. Mungkin memang ada sesuatu yang tidak pada relnya. Kayak kafir misalnya, apa artinya kafir? Ya? Lawan dari muslim, non-muslim. Bukan. Kafir itu asalnya bukan non-muslim. Asalnya bukan. Dari kata kafar asalnya. Sesuatu yang tertutup. Diserap ke dalam bahasa Inggris cover. Cover itu dari bahasa Arab. Banyak kosakata di bahasa Inggris dari bahasa Arab. Sugar. Sugar itu bahasa Inggris dari sukar. Ya, sukar. Bahasa Arab. Cover. Kafar. Ya, kafar itu tertutup. Kalau orang sengaja menutup diri, belum mau mendengar, dan belum mau mengikuti, maka orang ini disebut dengan kafir. Oke? Baik, Nabi ngajak kepada Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu yang lainnya. Disampaikan,
yuk ini ada keterangan dari Islam, ada ajaran dari Islam. Kata mereka, saya nggak mau dengar, saya nutup diri. Kata Nabi, turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang kafir. Mereka nggak marah. Nggak marah mereka. Katakan, hei orang-orang yang masih menutup diri, belum mau menerima ajaran. Kata mereka, kami memang kafir, nggak mau menerima. Jadi ada orang Arab, tahu bahasa Arab, sangat fasih dengan bahasa Arab. Ketika disebut kafir, dia nggak marah. Karena artinya memang positif. Dalam positif itu maksudnya, bukan positif dalam konteks kafirnya benar, bukan. Dalam konteks dia tidak merendahkan seseorang, hanya menerangkan keadaannya. Bahwa kamu belum mau menerima ajaran Islam. Paham? Nah, yang paling menarik, yang paling aneh, ada orang-orang, bukan orang Arab, gak ngerti bahasa Arab, disampaikan dengan bahasa yang sangat sopan, dia marah. Kamu kafir ya? Kata siapa? Masya Allah ya. Mungkin dia belum tahu gitu. Dan gak ada yang paling sopan kecuali bahasa Quran. Silakan bandingkan dengan bahasa-bahasa kitab yang lainnya. Ya, di beberapa kepercayaan lain Anda disebut domba, tersesat lagi. Domba-domba yang tersesat itu kan. Islam masih sopan tuh. Ya. Enggak, ini dalam konteks perbandingan bahasa ya. Jadi bagaimana saya ingin menerangkan bahwa enggak ada di Quran bahasa-bahasa kasar. Silakan Anda cek. Bahkan bagi yang belum muslim pun itu enggak boleh kita memaksa dia masuk Islam. La ikraha fid din, enggak boleh paksa orang masuk ke dalam Islam. Masya Allah. Lakum dinukum waliyadin. Kalau Anda yakin dengan kepercayaan Anda silahkan. Saya cuma nyampaikan ini loh kebenaran dari Islam. Itu yang paling indah. Nah, jadi mohon maaf ya, kalau Anda mendapatkan orang Islam, sikapnya kasar, bahkan ada yang melukai orang lain, tembak orang, bunuh orang, bom orang, demi Allah saya katakan, kalau tidak sesuai ketentuannya, dia seseorang menyimpang. Keliru. Gak ada dalam Islam tembak orang, bunuh orang, bom orang, tapi gak ada ketentuan di situ. Itu yang paling berbahaya. Saya pernah ditanya Pak Ferry, waktu di Lampung, Pak Firdaus, waktu kejadian bom Tamrin itu, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Masya Allah, tanya semangat sekali. Saya jawab, Pak, setahu saya jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ini gak nyambung. Jadi teman-teman ya, nah ini satu, jadi yang menyebabkan seseorang itu lupa dengan agamanya adalah perbuatan yang keluar dari ketentuan Islam. Oke, ini poinnya. Oh, jangan kata-kata saya ya, kafir itu tetap negatif maknanya, tapi dalam konteks tadi, dalam sifat positif, dalam kelembutannya, tidak mengasari orang lain. Karena sekarang ada orang-orang yang senang ngambil cuplikan-cuplikan, ditampilkan dengan konteks yang berbeda. Ya? Baik, lihat sini. Baik, sekarang terjawab ya. Sekarang kalau sudah terjawab, seseorang lupa karena keluar dari ketentuan Islam, sekarang mari kita ukur kira-kira ukurannya apa dan kita ada di mana sampai hari ini. Apa termasuk orang yang ingat atau termasuk orang yang lupa? Baik, apa ketentuan Islam yang menjadikan ukuran seseorang ingat kepada Allah? Ayat sebelumnya, yang ayat 18-nya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah. Hei orang-orang yang beriman, yang yakin bahwa dia akan pulang menghadap Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Siapkan dengan takwa ini bekal untuk pulang. Fokus. Bekal untuk kembali kepada Allah. Ini, yang nomor 2. Disebut langsung oleh Al-Quran, namanya takwa. Jadi kalau ada di antara kita sekarang, misal, atau saya pribadi, atau kita semua, ada yang keluar dari jalur takwa, berarti dia sedang keluar dari ketentuan Islam, harus kembali lagi kepada rel yang dibenarkan. Paham sampai sini? Baik. Sekarang kita coba detilkan dan saya berhenti di poin ini. Kita nanti diskusi dulu ya. Mohon izin, saya ingin siapapun yang belajar hari ini harus masuk pada ranah pemahaman. Jangan sampai Anda keluar dari tempat ini, tenaga sudah dikeluarkan, makanan, biaya juga tidak sedikit, tapi tidak memahami apa yang dibahas. Saya tidak menginginkan ada orang belajar tidak paham yang dipelajari. Jadi kalaupun waktunya sudah habis, saya harus pulang, Anda belum paham, tinggal di sini, pahami dengan baik. Ya, nanti kemudian Anda kembali. Baik teman-teman, fokus. Saya cek dulu, sebentar. Apa bekal untuk pulang? Orang yang belajar terbagi pada 4 bagian. 1 cepat ingat, 2 lambat lupa, 2 cepat ingat, 2 cepat ingat cepat lupa, 3 lambat ingat lambat lupa, dan yang keempat lambat ingat cepat lupa. Jadi yang susah. Saya sampaikan 30 menit, paham? Belum, ulangi lagi 30 menit, sekarang mengerti? Belum. Baik, bekalnya disebut dengan takwa. Ini. Oke. Ini saya simpan sebentar.
Nah ini agak sedikit menegangkan, nanti nggak enak makan lagi kalau diterangkan ini. Lihat, takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nah, ini ukuran kita. Apakah kita termasuk orang ingat, atau barangkali perlu diingatkan kembali. Saya ulang, takwa disebutkan sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Dari 115 kali penyebutan ini, kalau kita ikuti dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, maka keseluruhannya oleh para ulama secara garis besar dibagi pada dua bagian. Ini ukuran kebaikan kita di hari ini. Satu, hati-hati, ada yang berbentuk ibadah ritual. Hubungan kita dengan Allah, atau kita bisa sebut al-bu'dul rabbani, dimensi spiritual. Wujudnya ibadah ritual. Diistilahkan oleh orang tua kita dengan hablum minan nas, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita ambil contoh Quran surah kedua ayat 2 sampai dengan ayat 5. Hapus yang ini. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil. Oke, itu kalimat takwa pertama yang disebutkan di Quran. Isi Quran jangan pernah diragukan, akan jadi petunjuk bagi orang takwa. Sekarang siapa orang takwa itu? Lihat ayat 3-nya, ini ukurannya. 1. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ketika menyebutkan amalan takwa pertama di Quran, yang disebutkan amalan ritual, salat. Jadi kalau Anda ingin ukur kira-kira, Anda sedang ingat Allah atau tidak, Anda sedang kuat atau tidak bekalnya, cukup atau tidak, maka ukuran pertamanya, lihat, kata Al-Quran, as-salah. Saya tulis dulu ya, kalau tulisan saya ini tidak sama dengan yang di mushaf Bapak Ibu atau di handphonenya, maka tulisan yang ada di handphone Bapak Ibu dan di mushaf Bapak Ibu itu salah. Harus sama dengan apa yang saya tuliskan ini, karena ini termasuk bagian dari Rasm Utsmani yang mewakili bacaan Al-Quran. Harus begini tulisannya, perhatikan. Tulisannya harus begini. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Fokus. Kenapa mesti ditulis seperti ini? Karena bentuk seperti ini menunjukkan jamak tanpa batas. Kalau jamak itu sedikit atau banyak? Banyak, plural ya. Bentuk plural, artinya menunjukkan bentuk banyak tanpa batas. Ini seseorang disebut takwa kepada Allah, cukup bekalnya untuk pulang menuju Allah. Salah satunya ketika dia semangat menunaikan ibadah ritual, menjalin hubungan kuat dengan Allah dalam wujud sholat. Tapi bukan sholat biasa. Bukan sekali dua kali sholat lantas disebut orang takwa, tidak. Kalimatnya mengisyaratkan ketika dia menjaga waktu-waktu sholat yang telah ditetapkan oleh Allah. Jumlahnya bukan 1, 2, tapi as-sholah cukup banyak. Ada berapa waktu? Halo? Kalau tidak tahu cukup katakan Masya Allah. Ada berapa waktu sholat? 5 waktu. Keterlaluan kalau Allah a'lam ya. Berapa rakaat? 17 rakaat. Masya Allah. Ada anak diberikan usia 5-6 tahun, sholat 5 waktu juga. Antum 50 tahun, 60 tahun, 5 waktu juga. Antum butuh berapa tahun lagi supaya menambah dari ini? Teman-teman, 5 waktu itu yang standar. Tahu dari mana 5 waktu? Oke, Quran surah ke-17 ayat 78, posisi paling kiri sebelah atas. Detailnya di Quran surah 11 ayat 114, posisi paling kiri sebelah atas. Waktu yang harus dijaga di Quran surah kedua ayat 238, posisi paling kanan sebelah atas. Salat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Tunaikan salat yang standar, yang wajib. Yang wajib itu standar. 5 waktu. Dari mulai subuh sampai dengan isya'nya. Fokus. Lihat ya. Jadi kalau Anda kerjakan yang standar, yang 5 waktu ini yang wajib standar. Semua orang kerjakan itu. Di baik anak yang usia 5 tahun, 6 tahun, apalagi yang balik dari mulai misal 7 tahun, 8 tahun, sampai 70 tahun, 80 tahun, itu standar mengerjakan yang 5 ini. Jadi kalau ada di antara kita, mohon maaf, diberikan usia 7 tahun, salat 5 waktu, standar. Anda pun diberikan 70 tahun, salat 5 waktu, standar juga. Jadi apa yang Anda kerjakan, biasanya dikerjakan oleh anak-anak. Itu wajar. Paham seperti ini?
Oke, pelan-pelan. Jadi kalau Anda menunaikan sholat di bawah yang 5 waktu, berarti sedang di bawah standar. Oke, lihat ukurannya. Bagaimana seseorang disebut takwa? Salah satunya, di yang 5 waktu dulu ya. Yang ini dulu. Lihat kata Allah, yang ini, seseorang disebut standar itu, satu, jika menjaga waktu sholatnya. Hafidhu ala sholawat. Jagalah oleh Anda waktu-waktu sholat. Tunaikan tepat pada waktunya. Saya tanya sebentar, asal jam berapa di sini? Bisa. Ya, masyarakat Indonesia di Wellington berbeda pendapat tentang waktu sholat asar di sini. Teman-teman jam berapa waktu sholat asar di sini? 3:15, 3:13, oke, asar. 3:14, berapa lagi? Oke, 3:15 misalkan. Baik. Kemudian, maghrib jam berapa? Cek sekalian. Come on. Ya? 5:39, Masya Allah. Subuh jam berapa? Oke, 5:37. Oke, beda 7 menit dengan Auckland. Oke, zuhur jam berapa? 12, 19, Masya Allah. Teman-teman fokus, kita ambil asar dulu. Asar 3:15. Orang yang disebut takwa, standar sholatnya, kata Quran, hafidhu ala sholawat. Dia bisa menjaga waktu sholat ini tepat sesuai waktunya. Tepat sesuai waktunya. Jadi kalau Anda tidak ada aktivitas yang lain, tidak ada yang darurat, tidak ada yang dibenarkan secara syarak misalnya, Anda bisa tunaikan tepat waktu 3:15. Adzan 3:15, Anda sholat 3:15, maka sholat Anda standar. Masya Allah. Standar. Anda kerja jam 8, datang jam 8, standar kan? Kalau Anda kerja jam 8, datang jam 7, hebat namanya. Itu hebat namanya, Masya Allah. Dipanggil, misal, maaf kerja jam 8, datang jam 7, itu luar biasa. Dipanggil jam 3:15, jam 3 sudah siap-siap, rapi-rapi. Ada yang ke masjid, ada yang siap-siap, menunggu waktu azan, itu hebat namanya. 3:15 azan, 3:15 datang, itu standar. Yang agak repot, 3:15 dipanggil, 5:13 baru datang. Masya Allah. Ya, ini sedang di bawah standar. Itu baru yang fardu. Maka coba, jangan-jangan cita-cita kita terlalu tinggi gitu kan. Dunia dikejar, berangkat gelap, ya, pulang gelap, semua didapatkan untuk yang sementara, yang kalau meninggal gak dibawa. Kenapa untuk urusan akhirat yang abadi kita tidak serius menyikapinya? Teman-teman, kadang-kadang kita tidak adil di sini. Coba lihat lagi. Ini poinnya. Jelas ya? Baik. Hati-hati, subuh jam berapa? Kalimat Qur'annya indah. Kalimat Qur'annya mengatakan hafidhu, saling mengingatkan. Saling itu boleh jadi yang satu lupa, yang lain ingatkan. Saya suka bingung sekarang di era sekarang itu. Sekarang medianya banyak, media sosial. Anda punya Facebook, Anda punya Instagram, Anda punya WA, WhatsApp gitu kan, macam-macam. Daripada menulis yang tidak penting, gak ada manfaatnya, kenapa Anda tidak tuliskan yang baik-baik? Waktu sholat di Wellington, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib sampai isyanya. Orang lain kemudian melihat status Anda, kemudian dia ingat sholat, Anda dapat pahalanya. Hadis Muslim, hadis 1893. Kata Nabi, lihat, dalla ala khairin, falahu ajruhu, mithla ajri fa'ilihi, min ghairi an yankusa min ajri syai'. Siapa yang bisa menunjukkan pada kebaikan, lalu dikerjakan oleh orang lain, maka dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. 10 orang lihat status Anda, kemudian dia sholat, Anda dapat pahala dari 10 orang itu, tanpa dikurangi sedikit pun. Lalu ada orang berpikir, kalau begitu saya bikin status aja. Ya teman-teman, lihat sini. Oke, ini satu. Tapi Anda mesti ingat, lihat kalimatnya. Ini poinnya banyak. Lebih daripada yang fardu. Jadi kalau kita ingin mengukur tingkat ketakwaan kita, selain yang tadi, lihat ukurannya. Ada berapa sholat lagi yang kemudian menunya ditampilkan oleh Nabi SAW. Bahkan oleh Al-Quran. Selain yang standar ini, ada tahajud. Ada sholat duha. Apalagi? Rawatib. Masya Allah. Apalagi? Ada sholat mutlak dengan segala jenisnya. Coba berapa Allah sudah berikan kepada Anda usia. Dari sekian menu ini berapa yang sudah ditunaikan?
Jangan-jangan sampai hari ini Allah beri kesempatan karena ada di antara salat yang belum kita kerjakan. Masya Allah, sedangkan dunia sudah Anda kelilingi. Anda hafal bahkan ini, tempat itu, buah kiwi ada di sini ada di situ, macam-macam semuanya. Sesuatu yang mengantarkan kita pada akhirat, berapa banyak sudah kita hafalkan. Ini poinnya. Berapa sudah kita tunaikan? Nabi Muhammad SAW itu Nabi, Rasul, dijamin masuk surga tanpa hisab, tingkat surga paling tinggi. Dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah ketika ditanya oleh sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, Hudzaifah Al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud. Ada di Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2012. Ditanya kaifa kanat salatu Rasulullah SAW. Bagaimana salat tahajudnya Nabi? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, enggak usah ditanya kan. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanyakan bagaimana panjang dan bagusnya salat beliau. Penasaran, diikutilah kemudian beberapa masa setelahnya. Tidak ikutan lagi. Bukan karena capek. Enggak, mereka biasa. Imam An-Nawawi menulis kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kalau Anda punya, terbitan Darul Kutub Islamiyah, warna merah marun, halaman 38, paragraf pertama, baris 1 sampai 2, posisi paling kanan sebelah atas. Kata Imam An-Nawawi, selevel Utsman bin Affan saja, Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, orang-orang paling kaya di zaman Nabi, diantaranya, asetnya masih ada sampai sekarang. Utsman menantu Nabi, menikah dengan 2 putri Nabi, kayanya luar biasa, itu sampai masih menunaikan tahajud sampai khatam Quran. Masih sempat tahajud. Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, menantu Nabi, menikah dengan 2 putri Nabi, sangat pemalu, malaikat turun malu dengan Utsman. Asetnya sampai hari ini masih ada. Saya baru kembali dari Madinah beberapa waktu lalu. Itu melihat salah satunya informasi tentang asetnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di zaman Nabi dulu pernah ada satu sumur yang dikuasai oleh orang Yahudi. Itu kalau orang mau minum harus bayar. Bayar sekian. Kata Utsman, saya beli semuanya ini. Jadi setengahnya dibeli, semuanya dibeli, plus kebun sekitarnya dibeli. Kata Utsman, yang mau minum ambil, sekarang gak bayar lagi. Yang mau kurma ambil, sekarang gak bayar lagi. Dari sini sampai hari ini, lokasi ini masih ada, dibangun penginapan, dan hasilnya royaltinya disimpan Bank Saudi, disedekahkan atas nama sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Nabi, menikah dengan 2 putri Nabi, dijamin surga di lisan Nabi tanpa hisab, orangnya pemalu, malaikat turun malu pada beliau, surganya Masya Allah lekat dengan Nabi. Masih sempat sholat tahajud sampai khatam Quran. Coba bandingkan dengan kita. Sahabat Nabi juga bukan, tidak menikah dengan 2 putri Nabi, Masya Allah, ya jauh dari Nabi, belum tentu kita pemalu, malaikat turun belum tentu malu lihat antum gitu kan, Masya Allah, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, sampai hari ini, jangankan tahajudnya, waktu sholat belum hafal kita. Dan cita-cita luar biasa, masuk surga tanpa hisab. Firdaus lagi gitu ya, Masya Allah. Luar biasa. Berat hari ini. Teman-teman, ini ya, 1. Ini baru 1 nih. Belum kalau kita teruskan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Baca Al-Quran. Ayat 4-nya. Coba, banyak mana baca Al-Quran dengan Al-Quran? Hari ini aja. Sampai Al-Quran sudah masuk jadi aplikasi ke handphone pun belum sempat baca juga. Antum perlu dimasukin kemana lagi? Katanya mau ke surga gitu kan. Dan ini pahalanya paling banyak nih. Tuh, saking kagetnya sampai itu spidol turun tuh. Ini pahala paling banyak ini. Paling banyak, lebih banyak daripada ngambilin spidol. Ya. Demi Allah saya katakan. Banyak luar biasa. Berapa pahalanya baca Al-Quran? Setiap hurufnya berapa? Tahu dari mana? At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang bisa baca 1 huruf saja dari Al-Quran, 1 huruf saja. Falahu asyru hasanat, maka pahalanya ada 10 kebaikan untuknya. 10 teman-teman, setiap hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim 1 huruf. Walakin alifun harfun, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Walikulli harfin asyru hasanat. Jadi kalau Anda baca alif lam mim saja, baca berapa? 3 huruf. Dapat berapa? Masya Allah.
Siapa yang sudah punya banyak pahala hari ini? Nah, kalau sudah tahu belum banyak pahalanya, kenapa nggak kita cari cara cerdas untuk mendapatkannya? Dan demi Allah saya katakan sampai hari ini, saya belum pernah temukan ada orang Islam baca Quran cuman sehuruf, mustahil. Nun. Sudah dulu, Masya Allah, mustahil itu. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Belum ta'awudnya, belum yang lainnya. Jadi banyak banget piranismnya nih. Banyak banget pahalanya gitu kan. Kenapa nggak kita siapkan? Come on, kita lihat lagi gitu kan. Kita lihat kembali, satu saat ini kita butuhkan nih. Ya, kita butuhkan. Saya di Bekasi sekarang sedang menyiapkan generasi baru yang mereka itu siap menghadapi tantangan dunia tapi tidak lupa dengan akhirat. Jadi kita bikin sekolah, 2 program namanya, ada ulama intelektual, ada intelektual ulama. Yang ulama intelektual itu memang mereka orientasinya itu agama, tapi tidak juga kaku dengan umumnya. Sebaliknya yang intelektual ulama, dia orientasinya umum, kita siapkan engineer, yang ahli komputer juga, kemudian ada doktor, ada macam-macam, tapi dia juga basicnya punya hafalan Quran. Ya, Pak Firdaus mungkin lebih tahu, kayak Haji Agus Salim, kan? Masya Allah, diplomat ulum, ya, Masya Allah, kiai, haji, berjenggot juga, dan memahami, menguasai 14 bahasa. Dan tidak malu dengan keislamannya. Ya, beliau jalan kemana mengatakan saya muslim. Bahkan pernah satu kali akan memberikan speech di dalam satu konferensi, itu diledek oleh kawan-kawannya diplomat yang lain. Ya, mereka bukan mengatakan dengan isyarat, katanya. Karena beliau berjanggut dan tidak malu dengan janggutnya. Apa yang dilakukan oleh beliau? Tenang, nanti kita lihat yang keduanya. Gak marah, naik ke atas podium, mengatakan, tuan-tuan sekalian, seperti Anda ketahui, saya diberikan anugerah oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemampuan bahasa yang cukup banyak. Tidak hanya bahasa manusia, termasuk bahasa kambing. Maka saya mohon maaf kepada golongan para kambing yang hadir di ruangan ini, izinkan saya menyampaikan dengan bahasa manusia dulu, setelah itu saya terjemahkan dengan bahasa kambing. Selesai. Wajah mereka merah padam, malu dengan Kiai Agus Salim, bangga Kiai Agus Salim dengan keislamannya, gak ada masalah. Lantas kenapa kita mesti kaku dengan keadaan keislaman kita? Kita sesuaikan. Zaman menyesuaikan dengan Islam. Islam memberikan tuntunan. 15 abad gak pernah luntur. Sampai hari ini. Jadi jangan sampai Anda jadi apapun lupa dengan Quran. Ada semua di Quran. Apa dilarang jadi diplomat yang hafal Quran? Tidak. Jadi pengusaha yang hafal Quran? Tidak. Saya belum pernah temukan sampai hari ini pengusaha sekaya sahabat Nabi. Enggak ada. Kaya nomor 2 namanya Abdurrahman bin Auf. Kaya nomor 2. Kapaknya saja terbuat dari emas. Kapaknya saja. Siapa orang kaya sekarang? Terkaya di dunia? Bill Gates. 1.300 triliun. Ini tidak ada apa-apanya dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kapaknya terbuat dari emas. Bill Gates belum tentu punya kapak. Antum tanyakan tuh sama dia. SMS, tanyain punya kapak gitu. Belum tentu tuh. Masya Allah. Jadi teman-teman, ayo, come on. Ada semua kok di Quran. Dan Anda mau jadi apapun ada semua. Nah, yang mau saya kisahkan, ini. Itu ada anak Pak, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Di Masjid Al-Ihsan namanya di Bekasi. Itu Masya Allah. Adzan maghrib, jam 6 kurang 5 menit. Setengah 6, mereka sudah berangkat ke masjid. Bawa tas. Kadang sebagian tasnya lebih besar daripada badannya. Ajak kawannya, ayo. Masya Allah. Ada sekitar 70 orang lebih. Ke masjid sebelum adzan. Setelah adzan maghrib menghafal Quran. Isya berjamaah lagi. Setelah Isya diulang lagi hafalan Qurannya. Bahkan ada yang ngerjain PR sekolahnya di situ. Mereka lebih pilih di masjid dibandingkan di rumah. Ngerjain PR-nya, belajar history juga, belajar sejarah. Setengah 9 pulang ke rumah langsung istirahat. Jadi kalau Anda bandingkan ada anak 4-5 tahun datang ke masjid sebelum adzan, jamaah maghrib, menghafal Quran, iktikaf, jamaah Isya, pulang ba'da Isya masih mengulang hafalan Quran. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, datang pas adzan Anda kalah sama anak usia 4 tahun. Anda nggak menghafal Quran atau bahkan nggak membaca kalah sama anak usia 4 tahun. Kalau semua kita kerjakan sampai dengan hari ini, Anda butuh berapa tahun lagi untuk berubah? Saya baca cepat ya. Di Quran itu lengkap sekali. Dari mulai kita dalam kandungan sampai dengan meninggal dunia, itu semua ada petunjuknya. Jadi apapun Anda. Karena di Quran itu ada semua. Yang jadi diplomat, sampai jadi pemimpin ada. Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman. Yang jadi pengusaha besar ada. Ya, dari mulai Nabi Ayub sampai dengan Nabi Ibrahim. Lengkap semuanya. Dan yang paling komplit Nabi Muhammad SAW. Saya baca cepat ya. Tapi Anda nggak usah tulis. Saya khawatir nanti terlalu cepat gitu ya. Nanti ada rekamannya, nanti Anda bisa lihat kembali. Sedih contoh begini. Bahkan dalam kandungan sebelum dilahirkan, supaya kandungannya nyaman,
kelahirannya lancar, Quran surah ke-7 ayat 189. Begitu dilahirkan bagaimana supaya ASI-nya mengalir lancar, kemudian mohon maaf tidak terjadi kerumitan antara laki-laki dan perempuan saat mendapatkan keturunan pertama kali. Quran surah kedua ayat ke-233. Sampai usia 2 tahun kalau mau silahkan diberikan ASI-nya. Dari usia 2 tahun sampai dengan menjelang balik, diberikan pendidikan dini pertama supaya dia dekat dengan Allah, sayang pada orang tua, kemudian lekat dengan lingkungan. Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan 19-nya. Dia mulai belajar bagaimana supaya cepat menangkap materinya. Quran surah 9 ayat 122. Demikian supaya menangkap keilmuannya, imannya juga kuat. Quran surah 58 ayat ke-11. Kemudian dia mulai naik lagi, levelnya semakin tinggi, mulai kenal dengan lingkungannya, bagaimana supaya mendapatkan lingkungan yang baik, kemudian dia tidak terpengaruh dengan keburukan, takwanya tetap terjamin. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Tapi kemudian muncul masanya dia mulai mengenal kawannya. Ya dia serius untuk melamarnya. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Terjadi pernikahan. Quran surah ke-30 ayat ke-21. Mulai membagi tugas di rumah tangga. Quran surah ke-4 ayat 34. Suami mencari nafkah. Bagaimana caranya? Apapun profesi Anda. Kalau yang standar Quran surah ke-2 ayat 168. Kalau Anda baru bergerak sedikit, rezekinya datang supaya nggak terlalu capek. Quran surah 2 ayat 172. Kalau Anda belum bergerak, rezekinya sudah mendatangi Anda bahkan supaya minta diambil. Quran surah 7 ayat 100 ayat 96. Quran surah 7 ayat 96. Anda bekerja, barangkali ibu lebih banyak di rumah, merawat anaknya. Kadang tidak mudah. Jangan bayangkan merawat anak lebih mudah dibandingkan Anda keluar kerja. Kata Quran kadang-kadang ada sikap anak yang tidak menyenangkan. Ada yang mengatakan ada yang rewel dan sebagainya. Mengatasinya di Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 25. Teman-teman, kadang-kadang pekerjaan ini tidak mudah. Ada orang yang sakit, dari sakit yang ringan Quran surah ke-26 ayat 80. Sakitnya parah, kata dokter ini nggak ada obatnya, kata Allah nggak ada yang mustahil. Quran surah 21 ayat 83 sampai dengan 84. Anda bekerja, jangan kira nggak ada tantangannya. Ada kadang-kadang yang ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda. Ada tantangan luar biasa. Menghadapinya di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Bahkan ada yang parah luar biasa sampai menjahili Anda. Yang penting Anda harus celaka dan sebagainya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menolong Anda. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Anda harus paham bahwa ada cobaan dalam hidup. Dari mulai yang biasa, menengah sampai yang tingkat tinggi. Quran surah kedua ayat 214. Cara mengatasi ini Quran surah ketiga ayat 142. Kemudian Anda mesti bersabar di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Tapi kalau Anda pun sedang nyaman, tingkatnya sedang bagus, ya, kedudukan sosial meningkat, maka syukuri itu seperti di Quran surah ke-14 ayat yang ke-7-nya. Sampai usia Anda 40 tahun, ya masih ada orang tua, cobalah berbakti, senangkan mereka. Quran surah ke-46 ayat ke-15. Sampai Anda akan meninggal dunia, Anda berkata, apakah saya akan hidup selamanya? Tidak. Anda akan kembali kepada Allah seperti Quran surah ketiga ayat 185. Bagaimana cara kembalinya? Bisa dipanggil dengan tenang kalau banyak amal solehnya, nilai takwanya. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Tapi kalau Anda banyak bermain-main, mengerjakan amal salah, maka Allah akan berikan kejutan, memanggil Anda sambil dipukulin dikit tuh. Quran surah ke-8 ayat 50, agak sedikit menegangkan. Sampai masuk ke alam kubur, Anda bertanya, ya Allah bagaimana di alam kubur malam pertamanya? Saya sudah belajar malam pertama di alam dunia, bagaimana malam pertama di alam kubur? Ada yang menyenangkan, Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Ada yang ditampilkan seperti Fir'aun, lihat neraka dari pagi sampai dengan malam. Quran surah ke-40 ayat 46 sampai 47. Sampai Anda masuk ke yaumil hisab. Ada yang masuk surga tanpa hisab, Quran surah 2 ayat 25, ayat ke-25. Dia bisa melihat Allah tanpa hijab, Quran surah ke-75 ayat 22 sampai dengan 23. Tapi ada yang sedikit kemudian wajahnya mulai menghitam. Quran surah ketiga ayat 106 sampai 107. Bekalnya kurang, masuk neraka tanpa hisab. Quran surah 18 ayat 100 sampai dengan 101. Tapi yang masuk surga, ada yang masuk surga satu keluarga. Saat yang lain diam, yang ini satu keluarga masuk ke dalam surga. Dia dadahi yang lain. Kami duluan ya. Quran surah 52 ayat 21. Ada yang surganya selevel dengan Nabi SAW. Quran surah keempat ayat ke-69. Ada yang di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Ada yang surganya seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga 133 sampai 134. Semuanya ada teman-teman. Semuanya ada. Tinggal mana yang mau kita pilih untuk kita tingkatkan. Ini poinnya. Di event jadi apapun Anda silahkan, gak ada masalah. Jadi dosen, jadi politikus, jadi diplomat, jadi macam silahkan. Tapi poinnya jangan lupakan bahwa kita akan pulang. Yang paling bagus begini, yang paling bagus sahabat Nabi itu nggak pernah terlalu lelah belajar. Apa profesinya? Itu yang Anda keluarkan. Di Anda belajar Quran boleh Anda baca silahkan sampai akhirnya. Tapi poin terpenting Anda jadi apa? Itu yang jadi pedoman. Makanya para sahabat Nabi mengeluarkan, sampaikan hadisnya. Kemudian ulama setelahnya bikin kitab hadis. Kitab hadis itu bukan buku, bukan. Kitab hadis itu rumusan kehidupan kita. Anda keluarkan. Misal, Anda yang pengusaha, keluarkan bimbingan tentang bagaimana berusaha sesuai petunjuk Nabi. Ada namanya Kitabut Tijarah. Begini cara meraih untung yang baik. Begini menghindari sesuatu yang tidak disenangi. Demi Allah saya katakan, tidak akan ada kecurangan, gak ada korupsi, gak ada macam-macam, semuanya untung. Tidak ditemukan semua sahabat Nabi jadi pengusaha kecuali semuanya berhasil. Kita rindu yang seperti ini. Ayo, come on. Ada ayatnya semua.
Ya kita juga menghafal, tapi yang dibaca itu terus itu kan. Subuh sampai Isya, An-Nas lagi gitu kan. Dan dikabulkan oleh Allah ya ketika bermimpi ketemu jin terus gitu kan. Minal jinnati. Oke, poinnya 1. Ya, jadi izin. Ayo coba teman-teman sekalian keluarkan ya. Hubungan dengan Allahnya tadi, cek lagi sholatnya. Tolong pulang ke rumah, jangan sholat sendirian. Anda memang bagus, tapi anak Anda belum tentu. Ya, kadang-kadang saya suka rewel kalau di Indonesia ya. Ini ada bapak-bapak pada temannya, akhi kemana kemarin? Gak ikut pengajian, Masya Allah. Orang lain diingatkan Pak, anak sendiri gak pernah diajak. Suami istrinya juga begitu. Ya, kerudung yang lain dikomentari, Masya Allah. Ini kerudungnya belum nyunah loh, masih begini loh. Anak sendiri gak kerudungan. Iya teman-teman, ayo kita lihat diri sendiri dulu. Kembali ke keluarga, perbaiki. Jangan mengurusi surga orang lain saat surga kita belum jelas. Tampilkan kebaikan pada kita, ajak orang lain yang kelembutan. Itu poinnya. Ini 1. 2, saya cepat dan saya berhenti di sini. Sampai jam berapa kita? Sudah selesai? Oh belum. Baik. Terakhir ya, terakhir bagian kedua. Ini 1. Tadi terkait dengan ibadah, Masya Allah. Hubungan dengan ritual. Sekarang di sini yang sering kali lupa, sholatnya rajin, kan? Baca Qurannya rajin, puasanya rajin. Tapi mohon maaf, yang kedua ini agak kurang. Dimensi yang kedua adalah dimensi sosial, mengatur hubungan dengan sesama. Disebut dengan muamalah. Hubungan dengan manusia, termasuk lingkungan di sini, ada hewan, ada tumbuhan, hubungan dengan makhluk. Hati-hati, ini sangat penting nih, karena ada nanti orang-orang masuk neraka pada rajin sholat, rajin puasa. Tapi kata Nabi dia di neraka, karena gagal pada yang kedua ini. Oke, yuk kita lihat Quran surah ke-3. Ayat 133 sampai 134. Posisi paling kanan dari atas. Bismillah. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah Anda untuk memohon ampunan kepada Allah. Wa jannatin, dan berharaplah bisa masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Arduhas samawati wal ardu, yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang takwa. Jadi teman-teman, ayat ini menyampaikan ada orang yang punya bekal takwa, pulang ke surga, rumahnya seluas langit dan bumi, Masya Allah. Padahal mungkin di dunia rumahnya biasa saja. Mungkin biasa, kamarnya mungkin biasa, tidak terlampau banyak. Tapi karena dia serius menyiapkan bekal untuk pulang, tolong garis bawah ini ya. Kalau Anda misalnya jadi orang biasa-biasa saat di dunia, atau even orang kaya sekalipun semuka bumi, demi Allah saya katakan, ketika kehidupan selesai, maka status ini akan hilang. Selesai. Bahkan di nisan pun tidak akan dituliskan. Silahkan, kalau nggak percaya, jadilah Anda orang kaya, paling kaya semuka bumi. Anda meninggal, nggak akan ditulis di nisan Anda. Silahkan cek, mau Anda dimakamkan di tanah suci atau di tanah kusir, sama saja, nggak akan ditulis. Mantan orang paling kaya semuka bumi. Selesai. Fulan binti fulan, fulan bin fulan, fulana binti fulan, selesai. Tapi persoalannya, kalau Anda tidak punya bekal pulang untuk ke akhirat, sedangkan akhirat sifatnya abadi. Anda fakir, bukan miskin lagi, Anda fakir di sini. Maka selama nanti di akhirat abadi Anda akan fakir. Yang paling menarik, ada orang-orang yang orientasinya luar biasa. Dia siapkan bekal akhiratnya. Kata Allah, ketika orang ini pulang, disiapkan rumah seluas langit dan bumi. Silakan mau ngapain aja, tidak ada masalah. Siapa mereka ini? Ini yang paling indah, ayat 134-nya. Ketika disebutkan orang takwa, siapa orang takwanya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang gemar membantu orang lain. Infak. Baik saat dia memiliki sesuatu, lapang, ataupun bahkan saat dia tak punya pun dia berusaha bantu. Pak, ini ada ini Pak, saya belum ada, tapi coba ya, kamu ke sana, saya kasih rekomendasi nih. Ya. Jadi selalu ada memberikan peluang untuk bantu orang lain. Ini poinnya. Selalu membantu orang dalam kebaikan. Masya Allah. Karena itu turun ajakan-ajakan, ayat-ayat di Quran,
membawa kita untuk berinfak, silakan. Bentuknya banyak sekali. Ada yang sifatnya bahkan bangun rumah ibadah, ada masjid, ada kegiatan seperti ini, taklim, kan? Ada lagi yang bisa bantu orang sakit dan sebagainya. Ada semua itu. Itu teman-teman, kalau Anda tahu, itu adalah wasilah perangkat dari Allah untuk menggapai surga kita. Mudah bagi Allah menitipkan harta itu pada orang lain. Tapi saat Allah titipkan pada Anda, itu artinya tanda untuk meraih surga Anda di situ. Mungkin orang lain yang nggak punya, dia dititipkan oleh Allah, hal yang lainnya. Dia punya tenaga, Masya Allah, dia bangun tahajud, dia puasa terus. Anda mungkin belum bisa tiap malam tahajud. Puasa sunnah belum tentu ditunaikan seluruhnya. Maka Allah titipkan yang lain untuk Anda. Jadi, Allahu Akbar. Antum, ibu kenal Korun, Bu? Korun. Kenal di mana, Ibu? Oke. Agak luar biasa di Wellington ini. Ada yang kenal dengan Korun, Masya Allah. Oke, Quran surah ke-28 ayat ke-76 sampai 80. Posisi paling kiri sebelah bawah sampai kanan paling atas. Saya kasih tahu sedikit ya, Quran surah ke-28 ayat 76 sampai 80. Lihat nanti yang paling penting di 76 sampai 77-nya. Saya katakan Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu termasuk umatnya Musa, jadi hidup di zamannya Nabi Musa. Fabagha alaihim, sombongnya luar biasa. Kalau ada kata bagha itu sombong dengan harta. Ingat ya, sombong dengan harta. Kalau sombong dengan kedudukan disebut togo, makanya Fir'aun disebut togo. Innahu togo, gitu kan? Idhab ila Fir'aun innahu togo. Pergilah ke Fir'aun, dia togo, sombong dengan kedudukannya. Nah ini lengkap sezaman ini, sezaman. Fir'aun itu sezaman dengan Korun, nabinya Musa dan Harun. Ya, jadi pengusaha hitam berkomplot dengan pemimpin yang zalim. Ya, setiap ditemukan pemimpin zalim, itu seringkali ada pengusaha hitam di belakangnya. Itu misis dari Quran diantaranya. Ya. Yang paling menarik, lihat, saya mau cerita Korun saja. Korun ini dititipkan oleh Allah harta yang sangat berlimpah. Inna mafatiha latanu bil usbah. Anda kalau mau tahu kata Allah, itu kunci brankas saja, kunci brankas ya. Itu nggak sanggup dipikul oleh seluruh bodyguardnya. Jadi kalau jalan kemana-mana ya, jalan nih, di belakangnya ada 7-10 orang bodyguard hanya untuk ngangkut berangkas saja, berangkas kuncinya. Bukan berangkas, kuncinya. Kalau hanya yang tampilkan, saya nih. Masya Allah. Kalau mau nyuri, ambil aja. Mereka aja nggak kuat, bawa kuncinya. Apalagi kalau mau masuk hartanya. Itu Korun. Tapi kemudian apa kata Allah? Semuanya akhasaf, dihancurkan keseluruhannya. Korun, makhluk paling kaya di muka bumi, sampai ditenggelamkan oleh Allah. Karena itu ketika ada orang yang mencari harta-harta di bawah tanah, mereka menyebut harta karun. Saking banyaknya, sampai sekarang masih ada harta karun. Saking banyaknya. Kaya, sombong, ditenggelamkan. Masya Allah. Orang yang sekarang ikut-ikutan kaya, tidak sekaya Korun, pengen ikut sombong juga, ketinggalan. Bukan cuma kesiangan, dia kesorean, kemalaman, kepagian. Karena dulu sudah ada yang lebih kaya dibandingkan dia. Dan yang paling menarik, kalau ada orang kaya sekarang, tidak sekaya Korun, pengen ikutan sombong, keterlaluan. Karena kekayaannya tidak sekaya Korun, pengen ikutan juga. Jadi mohon maaf kawan-kawan. Ya, ternyata turun teori di Quran, ayat ke-77-nya. Perhatikan poinnya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Silahkan gunakan harta itu untuk mencari bekal akhirat Anda, kata Allah. Cari. Kalau Anda pengen surga Firdaus, bukankah di antara karakter penghuni surga Firdaus itu orang yang rajin infak, rajin zakat, rajin bersedekah, itu di antaranya. Tapi juga kata Allah, jangan lupakan kehidupan Anda di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Di Anda tidak dilarang oleh Quran, jadilah orang kaya, silahkan. Kalau nggak kaya, bagaimana infak? Bagaimana zakat? Bagaimana sedekah? Tapi jangan sampai niat Anda untuk bersedekah, mohon maaf ya, membuat Anda kesulitan menjalani kehidupan, itu nggak boleh. Karena itu sampai hari ini saya menolak. Ya, kalau ada kegiatan-kegiatan amal, sampai kemudian memberikan sesuatu yang mempersulit diri sendiri, itu nggak boleh. Ya, saya kira ibu juga, bapak tidak harus begitu gitu kan. Datang, ayo galang-galang amal, semua dilepas dan sebagainya. Ya bahkan kenangan yang sangat penting juga dilepas, itu tidak harus begitu. Kelebihan Anda, berikan, ambil surga Anda. Tapi jangan membuat hidup Anda susah. Tapi poinnya, setiap Allah turunkan, titipkan kepada kita harta benda, di situ sesungguhnya lapangan untuk meraih surga kita, itu poinnya. Bukan untuk sombong. Oh baru beli Lamborghini 1, sudah jalan, Masya Allah. Ih kamu, saya sudah Lamborghini, kamu masih Lamborghini aja, Masya Allah. Biasanya begitu ya.
Ya, biasanya kalau ya mohon maaf kan di rumus gaya kan begitu. Ya, kalau kita belajar fisika, saya dulu sedikit-sedikit belajar fisika kan, persamanya kan begitu, F1 sama dengan F2, gitu kan? Gaya gerak sama dengan gaya dorong, yang masuk sama dengan yang keluar kan? Baru biasa-biasa pakai angkot, maka yang keluar gayanya tawadu, begitu turun nunduk, sedekah, ini Pak, gitu kan? Masya Allah, setelah Ferrari dibuka, look begini, gayanya kan jalan, sama. Tapi ingat, gaya berbanding lurus dengan tekanan hukum Pascal. F sama dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Jadi kalau nggak diimbangi dengan nilai-nilai spiritual, ini capek hidupnya nih. Betapa banyak orang mati rasa karena mati gaya tuh. Ini poin. Capek hidupnya tuh. Wah, apalagi sering muncul di kamera macam-macam itu. Sudah kehilangan gaya, kehilangan masa depan itu. Teman-teman, ini poinnya. Wal kadhiminal ghaidha, sanggup menahan amarah. Kalau dikatakan sanggup menahan amarah, artinya akan ada kegiatan kita yang mengundang amarah. Wal afina 'anil nas, bisa memaafkan kesalahan orang. Artinya akan terjadi banyak hal yang mengundang kita untuk melahirkan sifat pemaaf. Coba lihat, ada aturan, mohon maaf, untuk masuk surga kata Quran tidak hanya rajin sholat, rajin puasa. Ada orang rajin sholat, rajin puasa, tapi juga banyak berselisih dengan orang lain. Banyak mencela orang lain. Zaman Nabi pernah diadukan seorang perempuan, rajin sholat, rajin puasa. Kata Nabi, hiya finnar, dia di neraka. Karena sholatnya tidak membantu dia untuk jadi lebih baik. Celak tetangganya, gosipkan lagi, sampaikan keburukan. Diadukan oleh tetangganya. Kata Nabi, kalau dia tidak bertobat, dia di neraka. Coba antum cek. Jangan-jangan sholat, Jumatan juga ke masjid rame, tapi menghambat orang lain untuk parkir, menghambat orang lain untuk jalan dan sebagainya. Itu juga bukan amal soleh. Karena itu, saya mau akhiri sesi pertama ini untuk kita diskusi. Ayo coba cek untuk kita semua sampai dengan siang ini, berapa bekal akhirat kita yang sudah kita siapkan. Jangan-jangan antum datang ke sini, ibu antum masih menangis karena tangisan, mohon maaf karena kasarnya kata-kata kita. Jangan-jangan ke sini masih tidak baik hubungan dengan tetangga, dengan kerabat, dengan saudara. Padahal sholatnya rajin. Terus sebaliknya, jangan-jangan merasa punya hubungan baik dengan teman-teman, tapi dengan Allah tidak baik. Itu bukan yang diinginkan. Maka dari itu, saya pesankan, kita ini umat dakwah Pak Bu. Umat yang harus menebarkan risalah keislaman dengan baik, apapun profesi kita. Jadi saya sampaikan, apapun Anda, siapapun Anda, baik Anda punya kedudukan, atau punya usaha dan sebagainya, tampilkan nilai keislaman. Tiba waktunya sholat. Mereka bertanya, jelaskan. Mungkin dengan penjelasan Anda, dapat hidayah. Di kantor, tampilkan akhlak Islam. Jujur. Hindari yang tidak baik. Jujur, sabar, tawadhu. Berikan pertolongan pada orang. Walaupun bukan tugas Anda, tapi bisa bantu, berikan. Dia bertanya, kok kamu begitu luar biasanya? Dari mana ini? Sampaikan, ini pesan Al-Quran. Ini pesan hadis. Dengan itu Anda dapat bagiannya. Bahkan indahnya Islam, kata Nabi, sekalipun Anda bertetangga, kemudian Anda masak sesuatu sampai ke tetangga Anda, bagi dia. Dan di hadis disebutkan umum, even itu tetangga kita non-muslim. Demi Allah saya yakin, hakul yakin tetangga Anda boleh jadi tetangga Anda banyak yang non-muslimnya. Itu dakwah Bu, Pak. Ibu masak rendang misalnya kan, Masya Allah, baunya sampai ke tetangga, bagi. Bagi, kan hadisnya jelas ya. Siapa yang memasak kemudian baunya sampai ke tetangga, bagikan kepada tetangganya walaupun cuma kuahnya. Itu dilengkapi dulu Ibu ya. Kalau masak kuah saja. Dimasak kuah pun kuahnya bagi supaya tetangga tidak suudzon dengan kita. Dulu masak opor padahal cuma kuah opor. Bagi gitu ya. Tapi kalau Anda masak opor dengan dagingnya, jangan sampai Anda makan dagingnya kuahnya kasih tetangga gitu kan. Itu yang repot. Yang paling indah, lihat nih. Jika ada satu tanaman, kemudian buahnya tumbuh, merambat ke tempat orang lain, maka itu hak bersama. Antum tanam feijoa di sini. Tiba-tiba yang punya Anda misalnya tinggi tuh, merambat ke tempat orang lain. Itu jangan marah kalau dipetik orang lain. Pak, saya ambil ya. Oh, nggak usah izin, ambil aja. Kok begitu kan ini punya bapak? Tidak. Agama saya mengajarkan, kalau ini merambat ke tempat Anda, maka itu bagian Anda. Nggak usah minta izin, ambil aja. Masya Allah. Besoknya, ayam Anda main ke tetangga. Masya Allah. Dia pahami hukum buah kan, Masya Allah. Dia sembelih, Anda cari-cari, ngundang Anda lagi makan malam dia, Masya Allah. Itu luar biasa. Teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan dulu. Ayo coba cek di sekitaran kita, mungkin ada ladang amal yang Allah titipkan untuk kita semua. Ada ladang amal ibadah. Misalnya mohon maaf, waktu sholat tiba itu ladang amal kita. Ya, ada waktu lenggang, leisure time itu kan, Anda baca Quran. Apa salahnya sih? Daripada hal yang tidak baik, bikin status, tulis yang baik-baik.
sampaikan dengan baik, itu pahalanya banyak. Termasuk mungkin yang amal sosial tadi. Ya, saya tidak tahu kalau di sini di Indonesia kadang-kadang untuk bikin seperti ini itu nggak mudah gitu ya, apalagi di luar negeri. Kami kunjungi beberapa tempat, bukan hanya di New Zealand. Itu kadang masyarakat kumpul, ya bikin kas sendiri dan sebagainya. Itu ladang amalnya. Kalau materi ini ada kebaikan tersebar, masya Allah, itu banyak pahala yang bisa didapatkan. Maka saya mengajak kepada teman-teman sekalian, ya bersinergilah. Jauhi hal yang tidak menyenangkan, jangan berselisih, jauhi yang tidak penting, kumpul bareng-bareng, bersinergi dengan pemerintah, tampilkan kebaikan-kebaikan. Insya Allah semuanya akan baik, negara kita baik, diri kita baik, kan? Keislaman juga kita baik, insya Allah. Ya, dan saya sangat terbuka, apa yang bisa saya bantu, saya sampaikan, dan saya berikan sepanjang saya mampu untuk disampaikan. Ya, termasuk silakan, kalau mic ini kurang baik, sampaikan. Berapa mic di sini? Ya, kemudian apa yang dibutuhkan, saya kirimkan kalau perlu. Ya, saya datang ke sini untuk berdakwah. Dan saya menyampaikan risalah. Saya tidak menginginkan apapun yang mungkin, ya boleh jadi beberapa kalangan manusia menyiapkannya. Yang terpenting bagaimana kedatangan kami ke sini bisa memberikan inspirasi kebaikan dan kita berubah. Sudah saatnya kita berubah. Sudah saatnya kita berubah. Mau tunggu sampai kapan lagi gitu kan? Karena itu saya sampaikan sekali lagi, ayo kita rubah persepsi kita. Ya, mumpung semuanya belum berubah. Ini masih cukup lenggang menurut saya di New Zealand. Orang-orangnya baik, masya Allah, begitu humble. Dan mereka tinggal ditambahkan keimanan saja. Amalnya sudah banyak. Ya, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya jadi wasilah atau perangkat untuk mendapatkan kebaikan di lingkungan kita insya Allah. Ya. Dan tidak cukup dengan amin ya, kita praktekkan dulu ini semuanya. Ya. Oke, kita berhenti dulu untuk sesi yang pertama. Silahkan ukur masing-masing, saya nggak akan berikan ukuran untuk kita semua. Di poinnya, lihat, kalau sekiranya kita pulang, bekal apa yang sudah kita siapkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya cukupkan dulu. Kita buka sesi dialog dulu. Kalau ada yang ingin bertanya, saya perkenankan. Kita punya berapa menit lagi, Mas? Oh, sudah masuk asar. Sekarang sudah masuk? 1 menit. Jam berapa asar? Baik, alhamdulillah. Oke, kita akhiri dulu untuk persiapan salat asar. Ya, dan mudah-mudahan ada kebaikan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada benar silakan amalkan, jika ada yang salah itu mutlak dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.